Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kita bertemu lagi dengan pelajaran biologi kelas 11 bersama saya Ibu Samsiati. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang sistem indera pada manusia. Anak-anakku, kompetensi dasar yang akan kita capai pada pertemuan kita kali ini adalah 3.10, menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem koordinasi, saraf, hormon, dan alat indera dalam kaitannya dengan mekanisme koordinasi dan regulasi serta gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem koordinasi manusia. 4.10 menyajikan hasil analisis pengaruh pola hidup terhadap kelainan pada struktur dan fungsi organ sistem koordinasi yang menyebabkan gangguan sistem saraf dan hormon pada manusia berdasarkan studi literatur. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah yang pertama, menjelaskan struktur dan fungsi bagian-bagian pada masing-masing alat indera manusia, yaitu mata dan kulit. Yang kedua, menganalisis mekanisme kerja masing-masing alat indera, yaitu mata dan kulit. Yang ketiga, memberikan contoh penyakit yang berhubungan dengan sistem indera, yaitu mata dan kulit. Dan yang keempat, menjelaskan kaitan pola hidup terhadap kelainan struktur dan fungsi sel pada sistem indera. Anak-anakku, mari kita bahas bersama tentang alat indera. Tubuh manusia dilengkapi dengan reseptor atau penerima rangsang dari lingkungan yang berupa alat indera. Rangsangan fisik, kimia, biologi, mekanik akan diterima oleh alat indera sebelum diteruskan ke otak. Rangsangan dibedakan menjadi dua, yaitu rangsang dari luar, misalnya aroma, rasa asin, pahit, manis, sentuhan, cahaya, kelembapan, suhu, tekanan, dan lain-lain. Rangsang dari dalam contohnya adalah rasa nyeri, lapar, haus, kelelahan, kenyang, dan lain-lain. Manusia mempunyai 5 indera sehingga disebut dengan panca indera, yang terdiri atas 1. Indera penglihatan, yaitu mata, 2. Indera pendengaran, yaitu telinga, 3. Indera peraba, yaitu kulit, 4. Indera penciuman, yaitu hidung, 5. Indera pengecap, yaitu lidah. Indera mempunyai reseptor khusus untuk mengenali perubahan lingkungan. Selain itu, dengan reseptor-reseptor yang dimiliki oleh alat indera, manusia mampu mengadakan respon yang dapat digunakan sebagai upaya proteksi terhadap gangguan dari luar tubuh. Mata mempunyai reseptor khusus untuk menangkap cahaya. Telinga mempunyai reseptor khusus untuk getaran dan keseimbangan. Kulit mempunyai reseptor khusus untuk tekanan, sentuhan, panas, dingin, dan nyeri. Hidung dan lidah mempunyai reseptor khusus untuk zat kimia. Panca indera manusia berfungsi untuk mengenali perubahan yang terjadi di lingkungan luar tubuhnya. Fungsi ini akan berjalan dengan baik apabila sistem saraf atau otak tidak mengalami gangguan atau kelainan. Anak-anakku, kita mulai dari indera penglihatan. Perhatikan gambar struktur indera penglihatan berikut ini. Indera penglihatan didukung oleh alat indera yang berupa mata. Secara keseluruhan, mata manusia berbentuk seperti bola sehingga disebut bola mata. Di luar bola mata terdapat kelopak mata, kelenjar air mata, dan saluran keluar air mata. Bola mata dibatasi oleh dinding yang terdiri atas 3 lapisan, yaitu 1. Sklera. Sklera atau tunika fibrosa merupakan lapisan paling luar berwarna putih
Sklera adalah lapisan pelindung yang disusun oleh jaringan ikat fibrosa. Sklera dilengkapi oleh kornea. Kornea berfungsi untuk memfokuskan bayangan objek pada retina. Bagian kornea dilindungi oleh selaput transparan yang disebut konjungtiva. Lapisan kedua adalah koroid. Koroid atau tunika vaskulosa merupakan lapisan tengah yang terdiri dari jaringan ikat yang berpembuluh darah. Koroid berfungsi untuk menyediakan makanan untuk bagian-bagian mata yang lainnya. Bagian depan koroid memiliki lapisan berpigmen yang disebut iris. Adanya iris menyebabkan terjadinya perbedaan warna mata seperti hitam, coklat, biru, dan sebagainya. Pada bagian tengah iris terdapat satu celah yang disebut pupil. Ukuran pupil dapat berubah secara refleks dikendalikan oleh otot-otot melingkar dalam iris. Perubahan iris berkaitan dengan intensitas cahaya. Apabila cahaya terang, pupil akan mengecil atau kontraksi, sedangkan apabila cahaya redup, pupil akan melebar atau dilatasi. Lapisan ketiga adalah retina. Retina atau tunika nervosa merupakan lapisan terdalam dari mata yang peka terhadap cahaya. Bagian retina yang peka cahaya dikenal sebagai fovea atau bintik kuning, sedangkan bagian retina yang tidak peka cahaya disebut dengan bintik buta. Retina terdiri dari berjuta-juta reseptor cahaya. Bagian retina yang paling banyak mengandung ujung saraf penerima rangsang sinar atau fotoreseptor adalah bagian retina yang terletak di sumbu mata. Di dalam bola mata terdapat alat-alat mata, yaitu lensa mata. Lensa mata berbentuk bikonkav sehingga bersifat mengumpulkan cahaya. Terletak tepat di belakang pupil. Lensa mata terikat oleh otot-otot siliaris. Apabila otot-otot siliaris ini berkontraksi, maka ukuran lensa mata akan berubah. Lensa mata memiliki daya akomodasi, yaitu kemampuan lensa mata untuk memipih atau mengecil dan mencembung atau membesar. Aqueous humor adalah cairan yang mengisi rongga mata antara kornea dan lensa mata. Cairan ini membantu mata menjaga bentuknya. Vitreous humor adalah cairan kental yang terdapat di belakang lensa mata. Cairan ini berfungsi untuk membantu menjaga bentuk mata. Saraf optik adalah saraf penglihatan. Kemudian ada sendi suspensori dan bilik posterior. Reseptor indera penglihatan disebut juga dengan fotoreseptor. Perhatikan gambar berikut. Fotoreseptor terdiri atas dua macam, yaitu satu, sel batang atau bacillus atau root. Sel batang peka terhadap rangsangan cahaya redup atau remang-remang. Sel batang mengandung pigmen rhodopsin, yaitu senyawa antara vitamin A dan suatu protein. Rhodopsin akan terurai pada waktu terang dan akan terbentuk kembali pada waktu gelap. Pembentukan rhodopsin kembali membutuhkan waktu yang disebut waktu adaptasi rhodopsin. Waktu adaptasi rhodopsin sekitar 20 detik. Yang kedua adalah sel kerucut atau konus. Sel kerucut peka terhadap rangsangan cahaya yang terang. Sel ini banyak mengandung iodopsin, yaitu senyawa antara retinin dan opsin. Sel kerucut dibedakan menjadi tiga macam, yaitu sel kerucut yang peka terhadap warna biru, sel kerucut yang peka terhadap warna hijau, dan sel kerucut yang peka terhadap warna merah. Mata dapat mengenali warna merah hingga ungu dengan mengkombinasikan tiga macam sel kerucut tersebut.
Apabila terjadi kerusakan pada salah satu sel kerucut tersebut, maka akan menyebabkan buta warna sebagian, yaitu buta warna biru, hijau, atau merah. Bagaimanakah cara kerja mata kita sehingga kita bisa melihat? Mari kita pelajari bersama-sama. Proses melihat bisa digambarkan dengan skema berikut ini. Cahaya yang masuk ke dalam mata secara berturut-turut akan melalui kornea, aqueous humor, pupil, lensa, vitreous humor, bintik kuning di retina. Apabila rangsangan cahaya sudah mengenai fotoreseptor, maka impuls saraf akan menuju ganglia yang terdapat pada retina bagian depan. Kemudian, impuls saraf meneruskannya ke serabut saraf yang jumlahnya sangat banyak dan akhirnya sampai ke saraf optik. Dari bagian belakang setiap bola mata, saraf optik berlanjut ke otak, bagian lobus occipital. Impuls dari mata kanan diteruskan ke lobus occipital kiri dan impuls dari mata kiri diteruskan ke lobus occipital kanan. Pada kedua lobus tersebut, impuls diinterpretasikan sehingga kita bisa melihat suatu benda. Berikut kita akan pelajari tentang kelainan mata. Mata manusia bisa mengalami beberapa kelainan. Perhatikan gambar beberapa kelainan mata berikut ini. Yang pertama adalah mata miopi. Mata miopi adalah mata dengan lensa terlalu cembung atau bola mata terlalu panjang. Dengan demikian, objek yang dekat akan terlihat jelas karena bayangan jatuh pada retina, sedang objek yang jauh akan terlihat kabur karena bayangan jatuh di depan retina. Kelainan mata jenis ini dikoreksi dengan lensa cekung. Yang kedua, mata hipermetropi. Mata hipermetropi adalah mata dengan lensa yang terlalu pipi atau bola mata terlalu pendek. Objek yang dekat akan terlihat kabur karena bayangan jatuh di belakang retina, sedangkan objek yang jauh akan terlihat jelas karena bayangan jatuh di retina. Kelainan mata jenis ini dikoreksi dengan lensa cembung. Yang ketiga, mata astigmatisme adalah mata dengan lengkungan permukaan kornea atau lensa yang tidak rata. Misalnya lengkung kornea yang vertikal kurang melengkung dibandingkan yang horizontal. Bila seseorang melihat suatu kotak, garis vertikal terlihat kabur dan garis horizontal terlihat jelas, maka orang tersebut menderita kelainan yang disebut astigmatis reguler. Astigmatis reguler dapat dikoreksi dengan lensa silindris. Bila lengkung permukaan kornea tidak teratur, disebut astigmatis irregular dan dapat dikoreksi dengan lensa kontak. Kelainan yang lain adalah mata presbiopi. Mata presbiopi adalah suatu keadaan di mana lensa kehilangan elastisitasnya karena bertambahnya usia. Dengan demikian, lensa mata tidak dapat berakomodasi lagi dengan baik. Umumnya, penderita akan melihat jelas bila objeknya jauh, tetapi perlu kacamata cembung untuk melihat objek dekat. Anak-anakku, kita lanjutkan dengan alat indera yang kedua, yaitu indera peraba atau kulit. Perhatikan gambar struktur kulit berikut ini. Kulit manusia terdiri atas dua lapisan, yaitu satu, epidermis merupakan lapisan luar yang sel-selnya tersusun sangat rapat. Yang kedua adalah dermis, merupakan lapisan di bawah epidermis yang letak sel-selnya agak berjauhan satu sama lain. Pada kulit terdapat reseptor yang sensitif terhadap sentuhan, tekanan, panas, dingin, dan nyeri.
Reseptor ini dapat berupa ujung saraf yang bebas ataupun ujung saraf yang diselubungi kapsul jaringan ikat. Umumnya setiap jenis reseptor hanya memiliki fungsi khusus, yaitu menerima satu jenis rangsangan saja. Beberapa reseptor yang terdapat di dalam kulit antara lain satu adalah nyeri. Reseptor rasa nyeri berupa ujung saraf bebas yang terdapat di seluruh jaringan tubuh, baik di bagian luar maupun bagian alat dalam. Yang kedua, Ruffini merupakan ujung saraf yang khusus untuk merespon panas. Yang ketiga, Krause merupakan ujung saraf yang khusus merespon untuk dingin. Yang keempat adalah corpus Meissner, merupakan saraf yang khusus untuk merespon rangsangan peraba. Yang kelima, corpus Merkel, ujung saraf yang khusus untuk merespon tekanan ringan. Yang keenam, corpus Pacini, ujung saraf yang khusus untuk merespon rangsangan tekanan. Pada bibir, ujung jari, ujung lidah, dan alat kelamin terdapat banyak reseptor dengan serabut saraf sensorik. Kepekaan indera peraba pada seseorang dapat dipertajam melalui latihan khusus. Hal ini dapat dilihat pada orang-orang buta ketika mengenali huruf Braille. Anak-anakku, sekian pembahasan kita tentang indera penglihatan dan indera peraba. Terima kasih atas perhatian kalian dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.